Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Amalia Putri, NIM 45124-226. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai kearifan lokal suku Baduy. Nah, yang pertama yaitu letak suku Baduy. Secara geografis, suku Baduy terletak pada koordinat 6 derajat 27 menit 27 detik lintang selatan sampai 6 derajat 30 menit 0 detik lintang selatan dan 108 derajat 3 menit 9 detik bujur timur hingga 106 derajat 4 menit 55 detik bujur timur. Nah, kemudian secara administratif, suku Baduy hidup di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leudimar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, suku Baduy berjarak sekitar 50 km dari kota Rangasbitung dan menghuni sekitar 5.000 hektar areal hutan. Nah, suku Baduy itu dibagi menjadi dua, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Suku Baduy dalam itu masih memegang teguh aturan adat dan menjalankannya dengan baik. Suku Baduy dalam memakai ikat kepala berwarna putih, sedangkan suku Baduy luar telah terpengaruh pola hidup masyarakat modern zaman sekarang dan suku Baduy luar memakai baju berwarna hitam. Masyarakat suku Baduy membagi wilayah mereka menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu zona bawah, atau zona ini berada di wilayah lembah bukit. Zona ini merupakan zona permukiman. Masyarakat Baduy menamakan zona ini sebagai zona dukuh lembur, atau artinya itu adalah hutan kampung. Mereka mendirikan rumah di zona ini secara berkelompok. Rumah adat masyarakat Baduy berbentuk panggung sederhana dan tradisional. Material yang digunakan didapat dari alam sekitar mereka seperti kayu untuk tiang, bambu untuk dinding, dan daun kelapa untuk atapnya. Nah, yang unik, rumah-rumah di suku Baduy dalam tidak diperbolehkan memakai paku. Jadi mereka hanya menggunakan pasak dan tali dari rotan dan hanya memiliki satu pintu. Zona yang kedua yaitu zona tengah, atau zona ini berada di atas hutan kampung. Zona ini digunakan sebagai lahan pertanian intensif seperti ladang kebun dan kebun campuran. Nah, cara masyarakat Baduy berladang yaitu masih sangat tradisional dengan membuka hutan-hutan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Lahan untuk berladang tersebut digunakan selama 1 tahun. Setelah itu dibiarkan menjadi hutan kembali minimal 3 tahun. Nah, masyarakat suku Baduy pun berladang tidak menggunakan cangkul, mereka hanya menggunakan kayu. Yang ketiga yaitu zona atas atau berada di puncak bukit. Wilayah ini merupakan daerah konservasi yang tidak boleh digunakan untuk berladang. Hanya dapat dimanfaatkan untuk diambil kayunya secara terbatas. Masyarakat Baduy menyebut kawasan ini sebagai Lewung Kolat atau Lewung Titipan, yang artinya hutan tua atau hutan titipan yang harus dijaga kelestariannya. Dengan adanya hutan ini akan menjadikan vegetasi yang beraneka ragam. Nah, manfaatnya yaitu dapat menjaga iklim setempat, menghindari pemanasan global, melindungi dari angin kencang, terik matahari, perlindungan satwa liar, mencegah bahaya erosi, dan kelestarian lingkungan lainnya. Nah, masyarakat suku Baduy sendiri membagi hutan mereka menjadi 3, yaitu yang pertama hutan larangan. Dalam hutan larangan atau hutan lindung, tidak diperbolehkan sembarangan orang masuk, bahkan orang Baduy atau pemimpin adat sekalipun. Yang kedua yaitu hutan Dudungusan, yaitu hutan yang dilestarikan karena berada di hulu sungai atau di dalamnya terdapat tempat keramat.
Yang ketiga yaitu hutan garapan. Hutan garapan ini dimanfaatkan masyarakat suku Baduy sebagai ladang atau huma. Yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan di suku Baduy. Suku Baduy mempunyai sistem pendidikan sendiri. Mereka menggunakan pendekatan pendidikan dengan cara non-formal. Anak-anak usia kurang dari 10 tahun dibimbing oleh orang tua masing-masing. Kemudian, setelah usia 10 tahun, mereka akan belajar mengenai norma dan aturan yang berlaku di Baduy dengan berkelompok kecil. Pelajaran lebih banyak dilakukan di alam secara langsung. Pendidikan non-formal yang diajarkan pun cukup sederhana. Mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Masyarakat suku Baduy mendidik masyarakatnya bukan untuk menjadi pintar, melainkan mereka mendidik masyarakatnya untuk menjadi jujur. Meskipun tidak ada pendidikan secara formal, sekitar 40% masyarakat suku Baduy dapat membaca dan menulis. Dan juga di sana tidak ada bangunan sekolah secara formal. Lalu, implementasi kearifan lokal suku Baduy itu terdapat pada Pikuku Karuhun. Yang pertama yaitu larangan mengubah jalan air. Jadi, sistem pengairan di suku Baduy tidak menggunakan irigasi teknis, tetapi hanya memanfaatkan hujan yang ada. Dan juga ada larangan penggunaan air sungai atau mata air untuk mengairi sawah karena ada anggapan pada masyarakat Baduy bahwa membelokkan arah sungai akan merusak keseimbangan alam. Yang kedua yaitu larangan mengubah bentuk tanah. Jadi, sistem berladang pada masyarakat suku Baduy, mereka tidak melakukan pengubahan bentuk alam, karena mereka menanam mengikuti alam yang ada. Mereka menanam padi dan tumbuhan lainnya sesuai dengan kontur lereng dan mereka tidak membuat terasering. Bahkan, di masyarakat suku Baduy, tidak menggunakan cangkul dalam berladang. Yang ketiga yaitu larangan masuk hutan titipan. Jadi, di masyarakat suku Baduy itu terdapat larangan untuk menebang pohon, membuka ladang, atau mengambil hasil hutan. Nah, kawasan larangan dan perlindungan itu tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan apapun. Yang keempat yaitu larangan menggunakan teknologi kimia. Misalnya seperti menggunakan pupuk, menggunakan obat pemberantas hama, kemudian mandi menggunakan sabun, pasta gigi, kemudian mencuci menggunakan deterjen, atau meracun ikan. Nah, wisatawan yang berkunjung di sana pun dilarang menggunakan hal-hal yang di masyarakat suku Baduy dilarang. Kemudian yang kelima yaitu larangan menanam tanaman budidaya perkebunan. Budidaya perkebunan ini contohnya seperti kopi, kakao, cengkeh, kelapa sawit, dan lain-lain. Yang keenam, larangan memelihara binatang ternak berkaki 4. Contohnya seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Karena hewan-hewan ini akan menghasilkan gas metana yang akan berpengaruh terhadap lingkungan. Yang ketujuh yaitu larangan berladang sembarangan. Jadi, pada masyarakat suku Baduy ini, berladang harus sesuai dengan ketentuan adat yang ada. Dari implementasi kearifan lokal yang ada, terdapat nilai-nilai yang terkandung dari kearifan lokal masyarakat suku Baduy tersebut. Yang pertama yaitu kesederhanaan dan kemandirian. Nah, masyarakat Baduy adalah masyarakat yang menganut pola hidup sederhana yang secara mandiri berusaha memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu peduli terhadap lingkungan. Masyarakat Baduy memandang bahwa tugas utama mereka dilahirkan ke dunia ini adalah untuk bertapa. Namun,
bertahap dalam hal ini yaitu tidak mengubah dan merusak alam agar tetap terjaga keseimbangan fungsi dan manfaatnya demi kesejahteraan dan keharmonisan kehidupan seluruh manusia. Menurut keyakinan masyarakat suku Baduy, menjaga dan memelihara alam adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Yang ketiga adalah suka bekerja sama. Dalam masyarakat suku Baduy, tolong-menolong atau kerjasama adalah bagian yang tak terpisahkan dari ciri khas masyarakat Baduy. Jadi, hampir di setiap kegiatan kemasyarakatan atau kebutuhan individu selalu dikerjakan dengan semangat gotong royong saling membantu. Yang dalam bahasa mereka diistilahkan dengan rengongan. Yang keempat yaitu taat terhadap hukum. Hukum merupakan aturan hidup yang harus ditaati dan sekaligus untuk diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Baduy, sehingga hukum adat merupakan hiasan dan pakaian yang melekat erat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Baduy tanpa terkecuali. Yang kelima yaitu demokratis. Ini dapat terlihat dari kepatuhan masyarakat suku Baduy dalam melaksanakan amanat leluhurnya yang sangat kuat, ketat, serta tegas, tetapi tidak sifat memaksa kehendak. Yang keenam yaitu pekerja keras. Hari-hari masyarakat suku Baduy dilalui dengan berbagai aktivitas yang super padat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Di sana, itu tidak akan menemukan pemuda Baduy yang menganggur dan remaja Baduy yang hobi nongkrong. Semuanya berjibaku memenuhi kehidupan hidup mereka dengan bekerja keras. Dan yang terakhir yaitu kejujuran. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan yang ada di suku Baduy. Mereka tidak mementingkan kepintaran, namun mereka mementingkan kejujuran. Orang suku Baduy dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu berbicara apa adanya, tegas, ringkas, tidak samar-samar, tidak dikurangi, tapi tidak pula ditambahi. Mereka itu jujur, dan mereka menghindari konfrontasi dengan siapapun. Bagi masyarakat Baduy, kejujuran adalah harga diri mereka. Artinya, seseorang akan dihargai, dihormati, dan dimuliakan oleh masyarakat karena kejujurannya. Nah, pemerintah juga turut serta dalam pengelolaan kearifan lokal suku Baduy. Pemerintah sebagai lembaga penunjang dan pelindungan hak-hak masyarakat Baduy, seperti melakukan reklamasi hutan dan lain-lain. Pemerintah setempat menjalankan peran sebagai lembaga penunjang melalui beberapa program dari badan dan dinas pemerintahan tingkat kabupaten maupun provinsi. Pemerintah sebagai lembaga pelindung itu diwujudkan dalam beberapa produk hukum yang mendukung konsistensi masyarakat suku Baduy. Nah, dari pikukuh karuhun di atas, akan terdapat sanksi jika ada masyarakat yang melanggar hukum adat tersebut. Biasanya akan diselesaikan secara kekeluargaan seperti meminta maaf, ganti rugi, mendapat teguran. Namun, mereka juga bisa dikeluarkan dari suku Baduy, ngabukaran, serahkan pati. Nah, biasanya masyarakat yang dikeluarkan dari suku Baduy, mereka akan bertempat tinggal di suku Baduy luar. Dan dari masyarakat suku Baduy luar tidak dapat menjadi bagian dari suku Baduy dalam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.